sekarang kan sudah musim hujan ya, sudah tiba, walaupun belum intensitasnya belum maksimal, tapi tentu warga Surabaya akan menghadapi berbagai ancaman, salah satunya rob para warga yang ada di tepi-tepi pantai. Mbak menyikapi rob selama ini gimana, Mbak? Ya, jadi yang pertama, Surabaya Timur ya, khususnya pesisir ini selalu mendapatkan mempunyai bayangan gelap ketika musim penghujan tiba begitu ya. Dari tahun ke tahun tidak ada solusi terkait dengan rob khususnya di wilayah Surabaya Timur. Sehingga bisa jadi nanti Rumah Sakit Surabaya Timur Eka Chandra Rini itu juga bisa jadi akan terkena dampak rob yang sangat luar biasa. Ini yang baru cantik, ini ya. Yang baru ini kan tidak cantik ya. Artinya rob ini menjadi bayang-bayang bagi warga Surabaya Timur yang belum pernah tersolusikan sampai dengan hari ini. Termasuk rumah sakit ya. Termasuk Rumah Sakit Surabaya Timur. Padahal Rumah Sakit Surabaya Timur ini digadang-gadang menjadi rumah sakit yang luar biasa, memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat Surabaya Timur, kan menjadi tidak indah ketika nanti tiba-tiba pada saat rob terus warganya tidak bisa masuk ke rumah sakit ketika butuh pertolongan darurat gitu kan. Nah, ada salah satu solusi yang saya kira sangat bisa untuk di cover oleh APBD Kota Surabaya, yang ini juga memberikan satu pencerahan bagi warga terutama di pesisir timur Kota Surabaya gitu ya. Salah satunya adalah adanya saluran gendong. Permasalahan selama ini yang terjadi, masyarakat petani tambak dan pemerintah kota itu selalu bersitegang pada saat musim penghujan. Dan ini sampai dulu pada masa wali kota Bu Risma itu ya, Bu Risma pernah cerita kalau dia dikalungi coloret sama para petani tambak hanya gara-gara pada saat rob atau pasang ini yang namanya pintu air itu tidak boleh ditutup oleh petani tambak. Kenapa kok tidak boleh ditutup? Karena pada saat banjir, pada saat rob ya, pasang, air laut pasang, Surabaya ini kan di bawah permukaan air laut ya. Pada saat pasang, maka petani tambak itu mendapatkan berkah dari air laut yang mengalir membawa benih. Dan tambak-tambak ini juga dalam posisi butuh air, sehingga pada saat pasang dan terjadi rob, pintu air ini tidak boleh ditutup. Nah, ketika tidak boleh ditutup, maka Surabaya akan banjir, gitu kan? Pasti, itu pasti. Dan setiap tahun ketika rob pasang pasti banjir. Nah, sebetulnya win-win solutionnya tidak mahal begitu ya, tidak mahal karena di situ nanti bisa dibuatkan yang namanya saluran gendong. Nah, saluran gendong ini pada saat pasang supaya tidak terjadi banjir, maka pintu air ditutup satu. Nah, saluran gendongnya dibuka sehingga air laut dari pasang laut ini mengalir ke petani warga tambak, yang membutuhkan, mengalir kepada petani-petani tambak yang membutuhkan air sekaligus membutuhkan benih. Dan itu kemarin sempat langsung saya sidak ke area apa namanya pintu air sekaligus juga tambak-tambaknya masyarakat. Memang harus ada win-win solution antara pemerintah kota dengan para petani tambak ini. Artinya geliat ekonomi juga harus kita dukung, penguatan petani tambak untuk bisa menjadi petani yang kuat, kemudian juga bisa berdaya, itu juga harus kita dukung. Maka pemerintah kota harus betul-betul bisa mensolusikan rob yang setiap tahun menjadi momok warga Surabaya Timur ini, sekaligus juga memberikan solusi bagi petani tambak. Mbak, saluran gonggong itu tadi ya? Saluran gendong. Oh iya, Mbak, saluran gendong itu tadi bagaimana mengatasi warga yang tidak menginginkan air laut tadi? Karena ada sebagian warga atau petani yang tidak ingin rob itu datang karena ikannya itu meluap ikut banjir. Gimana mengatasi itu? Ya, jadi untuk yang petani tambak yang membutuhkan air selesai dengan saluran gendong. Untuk petani tambak yang kebetulan ikannya itu meluap karena banjir, secara otomatis juga tersolusikan karena airnya tidak sampai meluap kepada tambak yang tidak membutuhkan air, dia akan tersalurkan melalui saluran gendong ini. Jadi saluran gendong ini secara otomatis mensolusikan bagi petani tambak yang butuh air, sekaligus juga mensolusikan bagi petani tambak yang kelebihan air karena pasang tadi. Secara otomatis dengan air itu mengalir ke saluran gendong, maka pasang itu bisa terkurangi. Artinya tidak mengalir, tidak membuat meluap ke laut. petani tambak
Artinya ikan itu tidak keluar, tidak lepas dari tambaknya. Ikan itu keluar dari tambak karena ada air laut yang meluap ke tambak. Kalau dialirkan ke saluran gendong, maka air itu tidak akan meluap ke Siap, siap. area petani tambak yang tidak membutuhkan air. Kayaknya itu menarik juga Pak, win-win ya. Tapi bagaimana sikap komisi tentang saluran gendong ini? Ya, jadi insya Allah nanti hari Jumat itu kita juga mengundang dari seluruh dinas terkait dalam rangka mensikapi musim hujan. Dalam rangka mensikapi musim hujan. Nah, di sini kan kita belum tahu apa saja persiapan dari pemerintah kota. Seluruh pekerjaan-pekerjaan yang selama ini di 2024 itu dianggarkan secara fisik apakah sudah selesai. Kalau secara fisik belum selesai, kan secara otomatis nanti akan memicu terjadinya banjir karena saluran belum terkoneksi. Nah, itu kita butuh laporan dari pemerintah kota sehingga nanti diharapkan pengendalian banjir ini bisa terjadi secara menyeluruh begitu, termasuk kondisi rob yang akan mengancam ini, karena pasti ini di akhir-akhir bulan kemudian juga di awal tahun itu kita yang berada di Surabaya Timur ini pasti was-was. Saya sudah saya tinggikan rumah dan yang lain, pasti kalau pasang masih tetap nangkring di atas kursi ya, karena air itu masuk begitu. Dan itu sudah tidak bisa dihindari lagi karena memang pintu air tidak boleh ditutup oleh masyarakat petani tambak. Mbak, ini kan sebenarnya rob terutama itu kan sudah bertahun-tahun Mbak ya. Sebetulnya sudah dianggarkan di tahun 2020, 2023, 2024 itu sudah kita anggarkan gitu ya, tapi terrasionalisasi karena kondisi keuangan yang belum mencukupi. Kalau Mbaknya sendiri pinginnya realisasinya kapan Mbak? Ya semoga saja nanti di APBD 2025 perubahan, karena di 2025 sudah kita gedok ya, di 2025 perubahan semoga saja bisa masuk. Berapa besar anggarannya untuk khusus untuk mengantisipasi rob ya? Kemarin itu kita belum dari mana? Dari dinas terkait itu ketika saya tanya, kan sebelumnya sudah disurvei sudah dibuat desain, tapi belum sempat komunikasi dengan petani tambak terkait dengan di situ kan nanti mungkin ada pembebasan lahan dan yang lain-lain karena perlu saluran, dan di situ wilayahnya wilayah area petani tambak.